Presiden terpilih Joko Widodo kemarin melakukan safari politik jelang pelantikan dirinya sebagai presiden terpilih, dan yang pertama dikunjungi adalah Ketum dari Golkar Abu Rizal Bakri. Kira-kira apa saja yang dibahas saat mereka melakukan pertemuan empat mata itu? Sudah saya hadirkan di sini narasumber terkait, Hajrianto Tohari yang merupakan Ketua DPP Golkar. Selamat pagi Mas Hajri. Selamat pagi. Kemudian ada juga Jayadi Hanan dari SMRC. Selamat pagi Mas Jayadi. Halo. Kita langsung bahas saja, kemarin itu bahas apa sih akhirnya yang diomongin gitu, Mas Hajri? Ya, sebetulnya pertemuan itu kan pertemuan yang biasa saja ya, antar elit politik, apalagi ini presiden terpilih dengan ketua umum partai politik pemenang pemilu kedua. Tentu sebuah pertemuan yang biasa saja, dan itu memang perlu dilakukan. Isinya apa aja sih? Itu empat mata loh kemarin itu. Ya, sampai hari ini tentu kami belum mengetahui secara persis ya apa yang dibicarakan, tetapi komunikasi politik antara Presiden terpilih Jokowi dan Abu Rizal Bakri itu terjadi setelah pemilu legislatif. Ya, waktu itu sedang mencari pasangan ya. Di samping untuk mencari pasangan juga untuk memenuhi kualifikasi untuk mengajukan calon presiden 20%. Tetapi ternyata tidak deal, dan kemudian dalam akhir masa-masa kritis itu terjadi pertemuan lagi, bahkan sampai ke pasar Gembrong pada waktu itu. Toh kemudian tidak terjadi deal akhir. Nah, itu pertemuan yang terakhir. Baru setelah Pilpres terbentuk koalisi merah putih, dan kemudian posisi kepemimpinan di DPR dan MPR bolehlah dikatakan berada di tangan koalisi merah putih. Ya, maka kira-kira political standing positionnya udah bagus lagi untuk bertemu. Beda kalau misalnya Partai Golkar itu berada pada posisi tidak mendapatkan posisi politik di mana-mana, apalagi di parlemen kalah, di DPR kalah, di MPR kalah. Standing politiknya kan tidak pas untuk bertemu. Nanti malah dikira oleh publik, ini bertemu mau meminta share kekuasaan. Kalau sekarang kan kira-kira Partai Golkar bisa mengatakan, oke, kamu di eksekutif, kami di legislatif, banyak hal yang perlu kita kerjasamakan, dan menurut saya memang kerjasama antara DPR, MPR, dan Presiden itu penting. Pertemuan antara Presiden terpilih Jokowi dengan Abu Rizal Bakri juga perlu, tetapi jangan buru-buru kemudian dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Misalnya, kalau berarti kita nggak boleh berasumsi bahwa Abu Rizal Bakri membicarakan Golkar untuk pindah koalisi atau untuk masuk ke dalam kabinet. Nah, ini yang harus dihindari. Maka pertemuan itu baru berlangsung setelah DPR, MPR, dan eksekutif. Jadi standing politiknya itu kira-kira sejajar. Nah, sehingga ada kesepakatan perlu kerjasama. Tetapi kerjasama itu tidak dan jangan dibebani oleh keharusan yang satu pindah ke tempat yang lain, apalagi kemudian harus masuk kabinet. Misalnya seperti itu. Ini membuat tidak clear supaya semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana penilaian Anda, Mas Jayadi? Ya setuju di tahap awal. Untuk konteks pemerintahan ke depan itu masih sesuatu yang open gitu ya. Artinya itu simbol komunikasi politik biasa antar elit yang biasa terjadi itu, bahkan antara dua musuh yang berseteru secara politik bisa saja bertemu gitu. Apalagi ini kan Golkar dengan Jokowi tidak punya, sebetulnya secara ideologis, secara orientasi kebijakan tidak ada perbedaan yang terlalu mendasar gitu, karena tidak ada halangan untuk bertemu gitu. Nah, itu memang masih open, tetapi apakah itu akan kemana arahnya, tentu sangat mungkin. Misalnya ada beberapa hal yang mungkin gitu. Satu, kerjasamanya sebatas seperti ada sekarang, artinya Golkar tanda kutip memimpin di parlemen gitu.
sementara Jokowi memimpin di eksekutif, bisa begitu. Tetapi bisa juga maju lebih jauh, kan saya bilang open ya, maju lebih jauh. Jangan lupa nanti ada Munas Golkar kan gitu. Iya. Seminggu lagi mestinya ya. Ya, kan, konstelasi politik setelah Munas juga akan berubah gitu. Nah, apa namanya? Dalam posisi sekarang, kalau kita konstelasi di parlemen, yang kira-kira posisi politiknya paling seksi sekarang adalah Partai Demokrat sebetulnya dalam konteks sekarang. Karena kalau kita anggap P3 berada di Koalisi Indonesia Hebat sementara ini, maka berarti kekuatan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen adalah 246. Ya. Lalu Koalisi Merah Putih KMP, bukan Koalisi Mas Prabowo ya, Koalisi Merah Putih KMP. Itu minus P3 menjadi 293, imbangan sebetulnya. Karena untuk menyeimbang siapa yang akan menang, maka yang penting adalah Partai Demokrat gitu. Tapi kalau misalnya ada kerjasama di luar yang lebih jauh gitu antara Golkar dengan dengan KIH, dengan Jokowi JK, maka Golkar kemudian yang menjadi lebih penting. Jadi hitung-hitungan itu Golkar paling pandai kalau menghitung-hitung seperti itu. Dan terbukti sekarang Golkar sudah banyak sekali. Jadi Golkar itu sekarang lagi kipas-kipas kira gitu lah ya. Posisinya seperti kata Mas Hajri, standing posisinya udah tinggi sekarang di parlemen. Tapi dia punya banyak option. Mau masuk ke pemerintahan, ayo bisa kan? Mau tetap di sini juga ayo gitu. Karena dia memimpin gitu. Jadi masih open. Kita masih bisa melihat beberapa kemungkinan. Kalau kita melihat fraksi di tubuh Golkar gitu ya, karena kalau sebelum-sebelumnya saya tidak mau mengatakan pecah juga karena tidak pecah, tapi tampaknya ada kubu-kubu begitu. Ada yang memang kubu Abu Rizal Bakri, kemudian ada kubu yang JK pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ke depan, Munas itu kan kira-kira seminggu lagi kalau misalnya menurut aturan. Ya sementara ini sebenarnya ada 3 kubu ya. Ada 3. Kalau disederhanakan, di Golkar itu banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali faksi-faksinya. Tapi kalau disederhanakan dalam konteks pertarungan politik sekarang ada 3 kan, kubu Pak Akbar Tanjung, kubu Pak Ical, dan kubu Pak JK gitu. Nah, yang sekarang Pak Ical sekarang kuat karena antara lain dua kubu ini bergabung, kubu Pak Ical dengan kubu Pak Akbar Tanjung bergabung di situ. Alasan bergabungnya sementara ini kan ad hoc, yaitu soal pemilihan presiden. Tapi apakah ini akan berlangsung juga sampai di Munas ke depan, kita masih akan lihat dulu. Lalu di satu sisi kubu Pak JK. Kubu Pak JK kemudian salah satu kepentingannya adalah memiliki ketua umum yang bukan hanya lebih friendly kepada eksekutif mendepan, tapi kalau bisa masuk kan gitu dengan beberapa deal. Nah, menariknya di sisi kubu Pak Ical dan kubu Pak Akbar Tanjung, saya kira juga bergabung dengan pemerintahan ke depan juga bukan masalah sebetulnya. Begitu. Begitu, demikian. Menurut saya tidak ada halangan ideologis maupun orientasi kebijakannya. Ya, pada dasarnya mainstream di Golkar sekarang ini adalah bagaimana membawa Golkar ini eksis dan kemudian menang dalam pemilu yang akan datang 2019. Ya, udah jauh ke depan. Karena itu maka pilihan-pilihannya apakah akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi ataukah akan berada di luar, itu juga masih sama-sama kuatnya. Hanya saja kalau kita melihat fakta bahwa upaya untuk mempercepat Munas itu kurang berhasil, bahkan tidak mendapatkan respons dari DPD-DPD, maka sebetulnya kelompok yang menginginkan bergabung dengan pemerintah itu juga semakin memudar. Karena kelompok yang ingin bergabung dengan pemerintah, masuk ke dalam kabinet, itu kan mengharuskan dilakukannya Munas sebelum kabinet terbentuk. Tahun 2014 dan sebelum 22 Oktober lah kira-kira. Ya, 21 atau 22 Oktober. Tapi nyatanya itu tidak mendapatkan respons dari daerah-daerah. Karena keputusan Munas Pekanbaru itu Munas dilaksanakan 2015. Kecuali kalau dipercepat. Ya, kalau nah, Munasnya, untuk dipercepat perlukan usulan 2/3 DPD. Ya. Nah, ini respon dari DPD yang terakhir kelihatannya misalnya dari tidak. Golkar itu kira-kira Munas itu akan terjadi kapan? Karena kan Abu Rizal Bakri sudah menyelesaikan sebetulnya jabatannya 8 Oktober kemarin. Akan menjadi jelas kapan Munas Golkar adalah pada bulan November. Bulan November ini akan diselenggarakan Rapimnas. Rapimnas itu forum pengambilan keputusan yang tertinggi setelah Munas. Ya. Rapimnas beragendakan Munas. Nah, pada bulan November itu akan diselenggarakan Rapimnas.
dari situ belum diketahui Munas akan berlangsung Baik. bulan apa Kalau dan calon- tahun berapa. calon ketumnya Bisa kira-kira? 2015 tapi Wow. bisa juga 2014. Oke. Bahkan menurut feeling saya Bisa sampai 2015. Prof Jayanti ya bisa saat Rapimnas itu juga. Iya, bisa. Kalau Ya. calon kuatnya siapa saja kira-kira nanti? Salah satunya Mas Hajri saya kira. Asik. Bener kan, Mas? Nama-nama yang muncul paling awal ada Pak Muhammad S. Hidayat, Itu dari ada faksi Pak siapa? Agung Laksono. Apa saja mereka faksi-faksinya? Ya susah untuk mengidentifikasi satu persatu ya. Apalagi kalau saya pengamat yang involved, pengamat partisipan. Jadi susah untuk mengatakannya. Dari yang muda-muda ada Erlangga, ada Priyo Budi Santoso, ada Agus Gumiwang. Terakhir-terakhir saya mendengar ada nama Nusron Wahid. Nama Anda juga masuk, Hadrianto Tohari. Nama saya agak lama-lama sedikit lah ibadah itu. Ya maka masih sangat sulit untuk memetakan itu, tetapi tonggaknya itu bulan November yang akan datang waktu Rapimnas itu. Saya berpikiran dan mempunyai satu dugaan bahwa Rapimnas November itu yang akan menentukan Oke, baik. segalanya dalam pengertian Munas apakah Januari, Februari atau bahkan Oktober 2015. Tapi bisa juga bulan Desember, bulan November akhir gitu. Baik, Bahkan bisa saja feeling saya ya, itu waktu Rapimnas itu terjadi switch langsung menjadi ini gelagat seperti itu bisa kita lihat. Baik, kalau ditawari Ya, ini menteri, bagian kira-kira dari sebuah pertarungan kalau itu. Golkar ditawari posisi menteri itu memungkinkan nggak sih? Saya rasa kalau hari-hari ini Karena kemarin terlalu Pak Jokowi pagi, mengatakan kemungkinannya sangat besar. sangat besar. Kemungkinan sangat besar. Oke. Nah, tapi yang pasti Golkar sudah mengatakan kita harus bekerja sama. Yang kedua kita harus saling menghormati. Bekerja sama itu juga tidak harus Partai Golkar masuk ke dalam kabinet, menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Di parlemen, artinya di bisa luar gitu pemerintahan ya. juga bisa bekerja sama. Sebagai check and balances. Yang kedua saling menghormati itu maksudnya parlemen juga menghormati presiden, presiden menghormati parlemen sesuai dengan konstitusi kita. Baik, Pak. Bahwa presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden. Baik. Itu saling dihormati, saling ini. Pak Jayadi, dan konklusi kira-kira? Mohon saya potong. poinnya ya. Saya potong Poinnya sebentar. kerjasama harus berjalan. Baik, baik. Pak Jayadi, Oke. konklusi. Ada dua kemungkinan kerjasamanya ke depan itu. Satu, masuk ke pemerintahan. Atau bukan, satu tetap seperti sekarang, tetapi bentuk kerjasamanya ad hoc. Jadi Golkar tidak mungkin mengatakan no kepada semua kebijakan Jokowi, dalam arti legislasi maupun dalam arti anggaran, juga pengawasan. Tidak mungkin. Maka akan berdasarkan isu ini Golkar kerjasama, isu itu Golkar oposan, dan seterusnya. Seperti sebetulnya dimainkan juga dalam skala tertentu di pemerintahan SBY, tapi sedikit gitu ya. Oke. Nah, kerjasama yang kedua adalah tadi masuk ke pemerintahan, dan itu masih sangat mungkin Oke, baik. ke depan. Saya kira. Baik, terima kasih banyak Prof Jayadi Hanan dan juga Pak Hadrianto Tohari. Dari konklusinya adalah safari politik Jokowi ini masih akan berlangsung karena Jokowi akan istilahnya sowan gitu ya, beberapa ketum dari KMP, kemudian dari Demokrat dan juga tentunya dari Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Berikutnya kami akan hadirkan informasi bagi Anda pecinta buku. Anda bisa menemukan buku-buku indie langka di sebuah pasar tradisional di Jakarta. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Indonesia Morning Show.